صفحة كم؟ 8. ها؟ اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب سيدنا جميع مشايخنا في الدين، جميع أبنائنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا التعلم التعليم التذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يفعل ظاهر باطن، جعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدس ثم إلى الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال مفهوم الخلافة. Sampai situ kan? Abdul Aziz. Pengertian khilafah. Tolong jamaah mengartikan khilafah di sini tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan pemahaman khilafah di negeri kita, Republik Indonesia. Jangan punya pemahaman yang itu. Ini khilafah Islamiyah yang sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Pokoknya jangan dipahami khilafah di sini politik. Kejauhan. Dan gak bakal sampai kalau kita pahami khilafah di sini politik. Makna khilafati, artinya khilafah. Ini maksudnya kalau kita mempunyai anak keturunan yang saleh dan salehah, mereka bakal menjadi khalifah di muka bumi. Itu maksudnya. Bakal memimpin di muka bumi. Bagaimana mungkin kalau misalnya anak kita tidak saleh dan tidak salehah? Bagaimana mungkin mereka bakal memimpin di dunia ini dengan benar? Makanya di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, makna al-khilafati 'anillahi ta'ala fi ardi. Arti khilafah yang datang dari Allah di muka bumi ini, iqamatu minhajihi alladzi irtadahu. Menjalankan metode yang datang dari Allah sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Wa bayyanahu fi ma auhahu, dan sebagaimana yang telah dijelaskan apa yang Allah wahyukan ila Nabiyil Mustafa Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi khatama bihi nubuwata wa risalata, yang Allah tutup
dengan wahyu tersebut, dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, kenabian dan kerasulan. Ja'alahu sayyida ahlil bayani, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi besar Muhammad junjungan orang yang menjelaskan, wa dalalati alaihi salatu wassalam, dan dalil-dalil. Jadi yang disebut dengan khilafah di sini mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah lewat Nabi besar Muhammad. Itu namanya kepemimpinan. Siapapun dia, mau dia RT, mau dia RW, mau dia lurah, mau dia camat, mau dia wali kota, mau dia gubernur, mau dia presiden, mengikuti aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atau dia bukan sebagai seorang RT, tetapi dia pemimpin terkecil. Seperti dalam rumah tangga, pemimpin terkecil harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak faham? Ini yang jadi hal-hal yang menyedihkan dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan kepemimpinan Islam kalau sendiri kita tidak faham tentang kepemimpinan Islam? Berapa banyak umat Islam sendiri takut, atau yang disebut dengan Islamophobia, takut dengan Islam. Bahkan terkadang dia sendiri seorang muslim, tapi dia takut kalau misalnya hukum Islam ditegakkan, dia takut. Kenapa sih sebabnya? Sebabnya karena mereka mengkaji Islam setengah, atau mungkin bisa jadi mereka mengkaji Islam salah, atau bisa jadi mereka mengkaji Islam tidak dengan dasarnya. Orang sekarang belajar Islam bukan pada pusatnya. Banyak sekali orang belajar Islam dari orang kafir, atau dari orang yang sudah menjelek-jelekan Islam. Akhirnya Islam ala mereka pada akhirnya mereka membenci Islam, padahal itu muslim. Dan sekarang banyak mereka salah mengkaji syariatul Islam. Mereka belajar Islam terkadang bukan di majlis ta'lim, bukan di masjid, bukan di madrasah, bukan di pesantren. Maunya mereka aja di mana aja udah. Gitu. Di kafe, gitu. Di tempat ini. Secara hukum boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja mempelajari Islam di mana saja. Cuma kalau misalnya kita lihat kebanyakan mereka atau yang sedikit miring, mereka enggak mau untuk mengajarkan Islam secara terbuka. Kekhawatiran. Jadi mereka mempunyai satu ketentuan sendiri, mempunyai kemajemukan sendiri, kelompok sendiri. Ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Ya Allah, bagaimana mau datang Islam yang rahmatan lil alamin kalau misalnya mereka memahami Islam secara parsial. Parsial itu secara setengah, menurut kaumnya saja. Kaum Betawi, kaum Jawa, kaum Medan, kaum Sumatera. Oh, seakan Islam punya Betawi, seakan Islam punya Jawa, seakan Islam punya Sumatera, padahal Islam rahmatan lil alamin, punya semuanya. Al-Islam lil kul. Islam itu untuk semuanya. Terkadang mereka mengkaji Islam bukan kepada orang yang ahli Islam. Ini dia yang salah kaprah. Mereka memahami syariatul Islam bukan pada ahlinya, yang cuma sekedar pandai ngomong saja, yang cuma sekedar bertitelkan di kampus sebagai titel ini, titel itu, titel itu. Yang mereka yang sungguh mempunyai titel banyak enggak bersanad kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi titelnya banyak, tapi kalau enggak bersanad kepada baginda Rasulullah, bagaimana mau nyambung? Nah, ini kejadian. Ya Allah, untuk kasihan gitu. Sedikit pengajian yang agak sedikit mahalan aja. Oh, udah, sedikit mahalan. Yang kira-kira amplopnya 1 juta, 2 juta, udah kalangan-kalangan mereka. Gitu, kalangan doktoral, boleh doktoral, enggak ada masalah. Magister enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma permasalahan Islam ini harus ada sanadnya. Mereka mengkaji Islam dalam dunia kampus, tidak mengkaji Islam dari orang yang memang betul-betul memahami dan mengamalkan syariatul Islam. Gitu. Terkadang orang yang memahami syariatul Islam dianggap ini adalah kaum tradisional.
Ini yang memahami syariatul Islam, yang pakai gamis, pakai jubah, pakai kain, pakai imamah, pakai sorban. Ini adalah kaum tradisional. Yang kalau misalnya ini pakai apa namanya, dasi kupu-kupu atau pakai ini ada sebut dengan modern. Mau Islam modern atau mau Islam tradisional, kita lebur di situ semuanya. Siapa saja yang menjalankan syariatul Islam ala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa sahih, ini yang benar. Yang kalau misalnya mereka betul-betul menjalankan syariatul Islam persis seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang benar. Itu. Wa dzalika anna kull amalin, yang demikian itu bahwa setiap amal perbuatan, wa kull masarin, setiap perjalanan, wa kull harakatin, di setiap pergerakan, fil hayati, dalam satu kehidupan, tukhalifu hadzal manhaja, menyalahi metode ini, yaitu khalifu hadzal manhajil ilahi, menyalahi metode Allah Subhanahu wa taala, ia sababu fasadil insani. Ini adalah sebab rusaknya manusia. Siapapun manusia yang menyalahi aturan Allah pasti rusak. Pasti rusak. Wa fasadi halihi, dan bakal menjadi rusak keadaannya. Keadaan manusia rusak, wa mujtama'ihi, kelompoknya rusak, wa dunyahu wa akhirati, dunia dan akhiratnya semuanya rusak. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan syariat. Ini karena tidak mengikuti aturan syariat. Syariat sudah menjelaskan, cuma mereka banyak kaum muslimin dianggap nih ngaji, ini ngaji kayak begini. Ngapain sih ngaji-ngaji habis subuh? Emang mau jadi ustaz apa? Astagfirullah. Emang mau jadi ustaz, emang mau jadi ulama, emang mau jadi kiai. Pemahaman seperti ini harus dibuang. Ini pemahaman dari orientalis. Ini pemahaman dari mereka orang-orang Belanda yang benci kepada Islam dan umat Islam. Bagaimana umat Islam boleh menjalankan syariatul Islam, boleh, tetapi tanpa memahami syariatul Islam. Ini orientalis Belanda kayak begitu. Lihat dalam sejarah, mereka tidak pernah melarang orang ngaji, mereka tidak pernah melarang orang di pesantren dan sebagainya. Cuma bagaimana agar orang tidak memahami ngaji. Enggak ngaji, sama aja bohong. Mau paham Islam tapi enggak ngaji. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak jemaah? Dianggap kalau yang ngaji ini bakal jadi ulama, jadi enggak, kita muslim ini butuh kepada ilmu. Mau kita sebagai pimpinan, mau kita sebagai rakyat jelata sekalipun, kita wajib memahami syariatul Islam. Jangan punya pemahaman kalau kita ngaji panjang-panjang emang mau jadi ulama, salah kaprah. Kita memahami syariatul Islam karena kita butuh syariat. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan syariat kalau kita sendiri tidak paham tentang syariat? Bagaimana kita bisa menjalankan sakinah mawaddah warahmah kalau kita tidak paham syariat? Bagaimana kita mempunyai anak saleh dan salehah kalau kita tidak paham syariat? Itu penting sekali. Dianggap mendidik anak gampang kali. Udahlah taruh di pesantren, insyaallah. Kan lihat, pendidikan yang paling utama itu adalah dalam ruang lingkup keluarga dulu, bapak dan ibunya dulu. Kalau bapak dan ibunya baik, insya Allah berikutnya insya Allah baik, insya Allah baik. Ini kan kita udah dah, yang penting udah sekolah di pesantren, ntar dulu. Berapa banyak pesantren tidak mengeluarkan ulama? Padahal di pesantren nggak jadi ulama juga. Kenapa? Bisa jadi karena memang kedua orang tuanya tidak mendukung. Jadi anak itu dibuang. Kan terkadang ada dalam pemahaman Betawi kita, ente ngebuang anak ya, benar-benar anak dibuang. Dibuang begitu aja, nggak dipedulikan gurunya, nggak dilihat anaknya di pesantren, nggak didoakan. Coba lihat kita banyak sekali tuh, mereka orang-orang Jawa ketika mensantrenkan anaknya ke satu pesantren, mereka ada satu tirakatan tersendiri. Puasa bahkan. Tuh anak kalau misalnya di pesantren 4 tahun, dia puasa 4 tahun. Banyak nih saya lihat orang-orang Jawa. Anaknya pesantren 5 tahun, dia puasa 5 tahun. Anaknya pesantren 10 tahun, dia puasa 10 tahun. Masya Allah. Demi apa? Demi anak. Kita bagaimana mempunyai anak saleh dan salehah kalau kita sendiri nggak pernah bangun malam meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak, akhlak kita tidak benar. Karena akhlak orang tua itu nyambung kepada anaknya. Dimanapun anak berada, itu nyambung dengan akhlak yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua di Indonesia, anaknya misalnya ada di Amerika, nyambung jemaah.
Sebagaimana kita nyambung ketika video call dengan anak kita, mau di timur, barat, utara dunia kita nih, bisa nggak nyambung? Bisa. Yang penting ada apa? Yang penting ada sinyal aja udah. Ada sinyal, plok nyambung. Itu lihat orang tua, walaupun tuh orang tua di mana saja nyambung dengan anaknya. Bagaimana mungkin dia bakal bisa mendidik anak yang saleh dan salehah kalau orang tua tidak saleh dan salehah? Ini lihat. Ini perhatian besar buat kita nih. Fala yahsulu fasadun wala syarrun wala khurujun 'anil huburi wal khuyuri lil insan illa bi mukhalafatihi liman hajillahi ta'ala fi qaulin wa fi'lin wa niyatin. Karena tidak bakal hasil satu kerusakan, keburukan keluar dari peraturan dan kebaikan manusia kecuali memang menyalahi aturan Allah secara ucapan, perbuatan dan secara niat. Itu semuanya udah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya udah keluar dari Allah, perbuatannya udah keluar dari Allah, niatnya udah keluar dari Allah Subhanahu wa taala, berantakan dah. Nah, kita ngaji bagaimana kita diajarkan oleh Al-Habib Umar di sini niat yang benar, niat dulu niat. Kita ngaji niat yang benar. Makanya setiap kita ngaji kan selalu saya bacakan nawaitu ta'alluma ta'allina tadhakkurun tadhkiran wa nafa'ul intifa' wal ifadatu wal istifada wa hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngambil dari niat yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Haddad mewakili. Saya niat sebagaimana niatnya baginda Rasulullah, saya niat sebagaimana pengarang niat, sebagaimana guru-guru saya niat, orang-orang tua saya niat, cukup. Gitu. Niat, perbuatan kita, ucapan kita. Fal qiyamu 'ala muhibbullah fil af'ali wan niyati wal aqwali hiya al khilafatu 'anillahi tabaraka wa ta'ala fi ardih. Untuk bisa menjalankan apa yang telah dicintai oleh Allah dalam perbuatan, niat dan ucapan. Nah, ini untuk kepemimpinan yang datang dari Allah di muka buminya. Jadi kalau misalnya ucapan kita benar, niat kita benar, perbuatan kita benar, itu persiapan untuk memimpin bumi, memimpin dunia. Jangan sampai dunia dipimpin oleh orang-orang bejat. Kalau dunia sudah dipimpin oleh orang yang berjat, yang ada adalah peperangan, yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah kerusakan ekonomi, kerusakan politik, sosial, budaya dan sebagainya. Benar gak jamaah? Benar gak jamaah? Rusak. Bagaimana kita bisa mengelola bumi? Orang yang bisa mengelola bumi, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Karena bumi ini diwariskan untuk hamba-hambaku yang saleh. Jadi kalau misalnya hamba yang saleh, dia bisa mengelola bumi. Satu lihat, sawah. Kalau misalnya petaninya mampu untuk menggarap sawahnya sebagaimana yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya ada seorang petani nggak bisa menggarap sawah, sampai kapanpun nggak bakal bisa terjadi sawah. Nah, inilah muka bumi ini, jamaah sekalian. Gitu. Jadi kita keluar dari majlis Ramadan nih di setiap Rabu Kamis, bagaimana kita bisa menampilkan kepemimpinan yang saleh dan salehah di muka bumi. Amin. Gitu. Tatimmu bihil imaratu lil usari wad diyari wal mujtama'ati bi mukhtalafi syu'uni hayatiha. Karena bakal sempurna untuk menyemarakan bagi keluarga, rumah, komunitas itu dengan berbagai macam lini kehidupan. Lihat. Semuanya ada dalam aturan syariat Islam. Dalam keluarga ada, dalam kelompok masyarakat ada, kelompok masyarakat terkecil ada aturannya. Kelompok masyarakat menengah ada aturannya, kelompok nanti masyarakat yang paling besar ada aturannya. Kalau kita betul-betul mengikuti aturan yang ada dalam syariatul Islam, sempurna kita. Fil mihani wal hirafi, dalam pekerjaan, mihan dan hiraf sama. Ya. Wal a'malil mukhtalifati, dan amal perbuatan yang berbeda-beda. Ini seorang tajir, seorang pedagang, tapi dia mengikuti aturan Islam. Ini guru mengikuti aturan Islam, ini dokter mengikuti aturan Islam, ini ahli baja mengikuti aturan Islam, ini ahli dobat yang mengikuti aturan Islam, ini ekonomi mengikuti, ini politik, semuanya mengikuti aturan Islam. Alangkah indahnya nih kalau semuanya mengikuti aturan syariat Islam. Ini yang mengikuti aturan syariatul Islam cuma kelompok ulama saja sih, atau kelompok santri saja sih. Yang lain seakan awam. Kalau udah disebut dengan dokter, dia nggak tahu tentang syariatul Islam. Ini kan jadi aneh. Padahal
dokternya dia harus tahu tentang syariatul Islam. Mau dia dokter ke, mau dia ekonom ke, mau dia politikus ke, dia harus tahu tentang syariatul Islam. Jadi yang seakan kita pahami, yang memahami syariatul Islam hanya kelompok ulama dan santri, pesantren dan majelis taklim yang bacanya benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini S1 ekonomi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh, ekonomi. Politikus juga sarjana ilmu teknik misalnya, atau politik dan sebagainya. Sosial politik, sosial misalnya, atau sosial budaya dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Oh, wajar dia teknik, wajar dia politik, wajar dia ekonomi. Enggak pakai wajar. Semuanya memahami syariatul Islam. Mau dia tukang bayam kayak, dia mau tukang toge kayak, mau dia tukang yang ngantri, yang markir apa namanya? Ya tukang parkir emang. Tukang parkir wajib memahami syariatul Islam. Saya capek markir, enggak pakai capek. Jadi ini jamaah sekalian, untuk memahami syariatul Islam bukan hanya untuk kalangan ustaz saja. Bukan untuk kalangan kiai saja, ulama saja, habaib saja, bukan semuanya. Kita muslim enggak? Muslim, belajar. Lihat. Enggak ada kata-kata enggak saya sibuk, saya udah sekarang jadi manajer, saya sekarang udah jadi jenderal, tetap ngaji. Hatta ente udah jadi presiden, wajib ngaji. Ente udah jadi sekretaris PBB, wajib ngaji. Sebagai pimpinan besar, wajib ngaji. Ngaji wajib. Gitu. Wa yakunu ihsanul amil lil amalihi fi mihnatihi. Maka bakal menjadi kebaikan perbuatan orang melakukan perbuatan dalam perbuatannya, dalam kajiannya, dalam kerjaannya. Kalau misalnya dia seorang insinyur, dia memahami syariatul Islam, alangkah indah. Insinyur bangunan, insinyur itu dan sebagainya, alangkah indah. Kalau dia sebagai seorang ekonom, alangkah indah. Seorang politik, seorang jenderal yang memahami tentang pertahanan dan keamanan, kalau dia memahami syariatul Islam, alangkah indah. Alangkah indah. Ini ada angkatan baru paham tentang ilmu agama sedikit, udah padahal itu kewajiban, enggak usah pakai woh segala. Ya kan? Ada angkatan misalnya baca Qur'annya bagus, enggak pakai ini emang kewajiban setiap muslim. Mau dia angkatan kek, mau dia polisi kek, mau dia siapa kek, mau dia lurah, camat, gubernur, presiden, ngaji syariatul Islam wajib. Memahami syariatul Islam wajib. Titik, enggak pakai koma. Titik, enggak pakai koma lagi udah. Untuk wa fi hirfati, dalam kerjaannya, wa fi ziraati, dalam ziraahnya, pertaniannya. Seorang petani, masya Allah, dia tahu tentang syariatul Islam. Berarti kan dia tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan zakat. Seorang pekebun, dia tahu tentang hakikat zakat yang ada. Insyaallah. Wa fi tadrisi, dan bagaimana mengajar. Dia jadi dosen, dia jadi guru besar atau siapa, dia paham syariatul Islam. Wa fi wadhifati, atau dalam pekerjaan apapun dia, mau tukang batu kek, mau tukang semen kek, mau tukang kucing kek, mau tukang ikan kek, mau tukang apa kek, wajib memahami syariatul Islam. Wa fi sinati, dan berbagai macam kerjaannya. Wa fi khiyatati, atau tukang tailor yang membuat baju, tukang jahit. Ini kalau misalnya tukang jahit nggak paham tentang syariatul Islam, akhirnya tuh lihat berapa banyak anak muda dan mudi dia mempunyai pakaian serba kurang. Yang penting kan kita mengikuti mode, masya Allah. Mengikuti mode, dosa besar tuh. Dia sebagai seorang perancang, dia seorang mode, ketika dia buat tidak sesuai dengan syariatul Islam, dosa besar. Seperti sekarang di bulan suci Ramadan. Yang penting kan saya cuma sekedar jualan doang, jualan siang, jualan es, jualan bakso, jualan pangsit, jualan makanan. Kan saya cuma sekedar jualan doang. Gara-gara ada ente orang pada beli. Dosa besar ente. Enggak, kan saya cuma sekedar jualan-jualan, ada waktunya. Nanti jam 5 siap-siap, jam 4 siap-siap, tukang es siap-siap. Jangan nanti jualan susu, roti, apa semuanya jam 7, jam 8.
Kan semuanya tergantung manusia. Enggak pakai tergantung manusia, ente udah salah. Ente memberikan sarana untuk orang berbuat maksiat. Enggak ada niat, tapi perbuatannya sudah jelas. Itu dosa besar, jamaah. Mau lari kemana? Ini hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau lari kemana? Ini kan banyak aja tuh orang menentang. Kecuali kalau jualan sayur, jualan toge. Emang ada orang makan toge toge mentah? Enggak ada masalah, ya kan? Jualan pokoknya yang jualan yang di pasar-pasar yang mentah-mentah nggak ada masalah. Ini yang matang. Mau dia warteg yang murahan dikit, mau dia warpad mahalan dikit, gitu. Tetap dosa. Entar menjelang maghrib boleh, sampai sahur nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di pagi hari udah kedengaran suara cendol perak, la ilaha illallah. Kan saya cuma jualan. Iya, sama perempuan begitu juga. Kenapa tuh laki-laki ngelihat ke saya? Tapi ente kan buka paha ente. Gara-gara ente buka paha ente, akhirnya kaum laki-laki ngelihat. Betul gak? Baru pulang aja ngelihat perempuan, astagfirullah. Iya, astagfirullah. Kenapa mukanya berketerusan di situ? Ngaji 1 jam, ngelihat sebentar, hancur 1 jam semuanya. Betul gak jemaah? Padahal udah semalam udah terawihnya, masya Allah. Dan terawih memang nggak ada yang 8 rakaat. Ya, terawih 20 rakaat, nggak ada yang terawih 8 rakaat. Ya, terawihnya udah panjang, campur witir lagi, doa lagi, kemudian pakai sholawat lagi. Habis subuh ngelihat perempuan lagi jogging, masya Allah. Tanggung dah sebentar ngelihat jogging dulu, hancur semuanya. Insya Allah dia nggak bakal dapat malam Lailatul Qadar, enggak. Gara-gara begitu doang, nggak bisa melihat malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ngelihat nggak pakai nafsu, bisa gak? Saya nggak yakin jamaah ngelihat nggak pakai nafsu, nggak yakin. Soalnya jamaah bukan wali, betul nggak? Nggak ngelihat aja pakai nafsu, bagaimana ngelihat? Nggak niat udah nafsu, masya Allah. Makanya di rumah tuh jangan pakai kalender perempuan, apalagi kalender yang terbuka. Biasanya toko emas. Habis beli emas dapat kalendernya tuh perempuan yang terbuka-buka, betul nggak? Ini ada kalender Masjid Guru Syaban, ada nggak kalendernya? Ada, beli. Dia dapat pahala, dia juga ngelihat, masya Allah. Itu syiarul Islam. Atau kalender mereka para ulama-ulama kita, habaib kita, kiai kita. Gitu. Ada rumah kebakaran. Gara-gara di situ ada foto habaib dan kiai, yang di situ ada foto habaib dan kiai enggak kebakar. Dan ini banyak kejadian. Mau di Jakarta mau di luar Jakarta, ini udah banyak kejadian. Dan jamaah mungkin sudah lebih tahu daripada saya. Ada apa di balik itu? Kan cuma sekedar foto. Lihat, kita kan secara orang awam cuma bilang kan sekedar foto, enak aja. Foto juga di situ ada sir. Apa tuh sir? Ntar kebanyakan saya ngomong di situ, masuk ke sini lagi. Pembahasan banyak di situ. Ila ghairi dzalika dan lain sebagainya. Dia jadi seorang kameramen, mau dia tukang besi, mau dia tukang cincin, mau tukang nasi uduk, tukang pastel, tukang apa, wajib tahu syariatul Islam. Wajib tahu, atau peminta, Pak kasih Pak, atau tukang pengamen, wajib tahu tentang syariatul Islam. Dia muslim, wajib tahu tentang syariatul Islam. Jadi ini kita habis ngaji, bagaimana teman kita biar pada paham syariat. Jangan pelit kita punya ilmu. Ya jamaah, jangan pelit. Kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad, kita mau dekat dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, bagaimana teman-teman kita biar pada ngaji? Nanti kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah mau dekat gak dengan Nabi Muhammad? Kerjaan Nabi Muhammad itu adalah dakwah ilallah. Tariq khairul wara, dakwah ilallah, dawam. Perjalanan sebaik-baik manusia itu Nabi besar Muhammad itu adalah dakwah yang melulu, dakwah. Kita nggak bisa dakwah seperti guru kita, biar. Yang penting habis kita ngaji, openin orang. Mau gembrang-gembreng, tetap baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun dia ibaratnya tuh kita kesel banget di Ramadan pakai kopi segala. Assalamualaikum, akhlak dulu. Akhlak kita. Kecuali kalau kita udah punya ilmu lampah lumpuh.
kita gebrak juga boleh juga. Kalau kita udah punya ilmu lampah lumpuh, Masya Allah, kita punya ilmu hizib, giliran kita ngomong orang pada takut semuanya, nggak ada masalah. Tapi kita nggak punya ilmu, tapi nasihatin orang sakit itu, aduh, jangan. Kita nasihatin orang kira-kira kita tahu tentang kondisi kita. Jadi akhlak. Boleh kita kuat kalau kita punya kekuatan. Ya. Kira-kira kita mau coba nih punya kekuatan. Ada pohon lagi diri, kita rubuhin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu tuh rubuh sendiri. Boleh dah tuh kita punya ilmu kayak gitu. Kira-kira ada orang ngerokok dan ngopi, kita bilang, otak lu di mana? Ini Ramadan. Berhenti gak lu ngopi? Kira-kira tuh apa namanya, pohonan kita lihat doang rubuh. Boleh. Tapi kita nggak punya ilmu apa-apa, kita ngomong kayak gitu, jangan dulu. Ditabokin orang kita nanti akhirnya. Jamaah. Saya punya banyak guru. Di tengah perjalanan habis ngajar ditodong. Nggak ngapa-ngapa sih, nggak ada takut, sedikit pun nggak ada takut, ditodong. Sini. Kenapa emang? Diangkat tuh ituan yang ada kabel-kabel apa? Tiang listrik diangkat. Cek. Lari langsung. Nggak ada, kali ini bukan mainan kali gitu. Todong saya, dia lari. Makanya kita bukan cuma sekedar ngaji, zikiran juga kan kuat. Dan saya udah berkali-kali saya ngomong di sini. Zikiran penting. Kita punya khulasatul madad yang sudah diijazahkan oleh Habib Umar. Ya kan? Kita udah punya khulasatul madad dan udah dijazahkan oleh lewat Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Ini dia. Kalau kita ngamalin aja, ngamalin, walaupun kita disantet sejahat-jahatnya santet, insya Allah nggak bakal kena. Dia yang kebalikan. Kalau ngamalin khulasatul madad, udah diijazahin, tinggal diamalin doang. Mau ngamalin apa lagi? Kita mau doyan banget, amalin dong, ijazahin. Ini udah diijazahin, nanti nggak ngamalin lagi. Nggak ada ya ijazah yang paling top, nggak ada amalan yang paling top kecuali memang amalan yang sudah diamalkan oleh guru-guru kita. Dan ini adalah khulasah dari tariqah al-ali ba'alawi. Di antaranya khulasah itu artinya di antara inti dalam satu tariqah yang terkenal dalam tariqah alawiyin. Tariqah Alawiyin, kalangan mereka para habaib, keturunan Sayyidina Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah, bin Sayyidina Muhammad bin Isa al-Uraydi bin Sayyidina Imam Ja'far al-Sadiq. Ini nih khulasahnya, baca. Udah dapat belum ijazahnya? Udah, tinggal amalin. Gitu. Apapun kalau misalnya nggak dimalin nggak bisa. Kita mau beli, Masya Allah, sehebat apapun tuh pisau, nggak pernah diasah-asah, kira-kira gimana? Mau bikin kelapa aja, mau buka kelapa nggak bisa, digompal. Astagfirullah. Amalin. Ada amalan akhir malam, ada subuh, ada ba'da zuhur, ada ba'dal asar, ada ba'dal maghrib, ada amalan ini itu. Amalin gitu. Habib Umar sendiri bilang, walaupun setinggi-tinggi ilmu santet atau dukun yang paling hebat sekalipun, kalau kita bisa mengamalkan khulasatul madad, enggak bakal kena dan bakal bisa jadi mereka yang kena, kebalikan. Gitu. Yang kita amalkan Ratibul Haddad, ini bagian kecil dari sini. Yang kita amalkan Ratibul Idrus, ini bagian kecil dari sini. Yang kita amalkan Ratibul Atas, ini bagian kecil dari sini. Semuanya ada. Ya kan? Kalau kita udah membaca Ratibul Haddad, ini bagian kecil dari sini. Ratibul Atas, Ratibul Idrus, apa semuanya, ini bagian kecil dari sini. Gitu. Jadi kalau kita udah mengamalkan ini, udah semuanya kena. Gitu. Hizib-hiziban kena semuanya. Di antara topnya hizib di sini.
hizibnya Imam Abdul Hasan Al-Syadzili, hizibnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini di sini. Artinya tuh ngaji kita udah sangat-sangat memberikan kekayaan, nuansa khazanah keilmuan kita lebih dari cukup. Bukan cukup, lebih daripada cukup. Tinggal kita amalkan. Mal qiyami bid-dawril asili, dengan dia menjalankan dengan peranan asalnya. Peranan asalnya dia sebagai gubernur kah, dia sebagai rakyat kah, dia sebagai orang kaya kah, dia sebagai seorang miskin kah. Peranan asalnya dia seorang muslim. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia apa, semuanya dia muslim. Gitu. Wa dawruhu fil usrati, dan bagaimana peranan dia di dalam keluarga. Tetap mau dia jenderal, mau dia presiden, bagaimana peranan dia dalam keluarga. Dia sebagai suami, dia sebagai istri, dia sebagai anak. Harus tahu masing-masing peranannya. Wa dawruhu fil baiti, peranannya dia di dalam rumah. Wa dzalika bi qiyamil insani biwajibihi, demikian itu dengan menjalankan manusia dalam kewajibannya fi baitihi, di rumahnya. Ala asasir rahmati wal ulfa, dengan landasan kasih sayang dan lembut. Suami sama istri lembut. Ini ada suami sama istri otoriter. Bikin kopi. Mentang-mentang sih dia punya kumis apa? Melintang. Kopi. Kita jadi suami bukan jadi otoriter. Oh, taat sama suami, ibadah. Ya ibadah yang kayak gimana dulu ente? Ente ngaji enggak? Mau main ibadah aja. Istri enggak dikasih apa-apa. Ya, enggak dikasih apa-apa, disuruh mulu, dibentak mulu. Tahu enggak? Kewajiban bikin kopi itu adalah suami. Kewajiban masak itu adalah suami. Kewajiban rizka itu adalah suami. Kewajiban segala-galanya adalah suami. Jadi enggak pantas suami ngomong kepada istri, kopi, teh, bakso dan sebagainya, enggak pantas. Paham enggak jemaah? Jemaah, yang beli nasi uduk tuh kita. Yang bikin nasi uduk tuh kita. Yang bikin segala-galanya kita sebagai suami laki-laki. Kewajiban kita tuh. Setuju gak? Mau laki setuju, mau enggak setuju, itu aturan Rasulullah, aturan Nabi Muhammad SAW. Ini kita enggak jalanin. Iya Pak RW? Ini kita enggak jalanin. Ya udah nasi goreng. Enggak bisa nasi uduknya nasi goreng. Pecel ke apa namanya? Gilir masak nasi kering. Ini tahu nggak jamaah? Ini kewajiban kita sebagai suami. Apa Pak RW? Apa oke? Tadi apa? Oh, enggak, emang ini ya wajib bukan bongkar rahasia, kan kita ngaji. Bagaimana kita mau memimpin dunia kalau rumah tangga kita nggak bisa mimpin? Dunia mau kita pimpin, rumah tangga kita nggak bisa mimpin. Tahu nggak? Ente kaum laki-laki, ente masak, ente nyuci, ente masak, ente nyuci untuk keperluan siapa? Ente, keperluan istri ente, anak ente cebok, ente yang nyebokin, anak ente sakit, ente yang ngobatin. Jadi istri taunya apa? Tahu beres sudah. Istri cuma di dalam kamar sama mendidik anak. Ini saya bukan tepuk tangan di dalam masjid, enggak. Ini kok apa-apaan tepuk tangan, ini bukan tepuk tangan ini. Setuju gak ibu-ibu? Ya, setuju. Oh ibu-ibu setuju mau enggak, emang ini aturan Islam. Jadi ibu di dalam kamar cuma tinggal menorin apa nih ini? Bibir aja udah. Ini Ramadan, enggak ada masalah dah. Saya buka rahasianya dah. Udah tinggal di dalam kamar menorin bibir, pakai bedak habis, pakai bedak lagi, menorin bibir lagi, pakai minyak wangi habis, pakai minyak wangi lagi habis. Tapi habis maghrib. Ya. Itu kewajiban suami, kewajiban istri. Jadi kewajiban suami semuanya. Allahu Akbar. Ente mau jadi suami gak? Ente katanya mau jadi pemimpin. Bagaimana mau pemimpin dunia kalau rumah tangga ente gak menjadi pemimpin? Apakah pemimpin otoriter?
Firaun akhirnya. Bagaimana nasibnya Firaun? Haman akhirnya, Abu Jahal akhirnya, Abu Lahab akhirnya, musuh-musuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya baginda Rasulullah adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya mereka pada nabi dan rasul itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bicara gede-gede banget. Oh, kita harus bersahaja, kita harus membina alam rahmatan lil alamin. Ente nyuci ga, ente ngepel ga. Bicara kegedean filsafat apa semuanya. Oh, kata Neil Armstrong, kata Napoleon Bonaparte, boleh. Mau kata ini boleh, ente ngepel ga. Kalau ente punya duit, ente cari siapa yang ngebantu rumah tangga, apa namanya? Asisten. Ya. Kalau saya ngomong pembantu, udah bukan zamannya. Betul, asisten rumah tangga. Kalau kita punya duit, pakai asisten. Akhirnya kewajiban kita sebagai suami gugur. Ente punya asisten rumah tangga gak? Enggak. Jangan belaga-belaga udah. Udah gak punya asisten rumah tangga, nyuruh istri masak apa semuanya. Ente dosa ente berkuadrat. Mau ngomong sakinah mawaddah warahmah, tapi ente nggak tahu tugas ente sebagai pemimpin rumah tangga. Bagaimana tadi saya mau ucapkan berkali-kali lagi nih jamaah, bagaimana mungkin kita bakal menjadi pemimpin dunia kalau kita sendiri tidak mampu menjadi pemimpin rumah tangga. Indah ke ajaran Islam? Ibu-ibu, indah ke ajaran Islam? Oh, indah banget, indah. Seindah-indahnya, makanya cari suami yang benar. Betul gak? Nyari suami yang benar, jangan kaku. Kenapa, Bang Abdullah? Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Enggak, ini kan syariat. Ini kan kita lagi ngaji, betul gak? Betul gak jemaah? Gitu. Allahu Akbar, ini buku kecil tapi luar biasa. Menjerit kita, ya. Menjerit di mana kaum muslimin di sana dan di sini karena salah dari awal. Betul ke jamaah? Betul ke jamaah? Itu. Jadi itu dasar rumah tangga, sayang, sejuk, adem. Sama anak cium. Ini sama anak nggak pernah dicium. Cium sama anak. Baginda Rasulullah, anaknya dicium semuanya, yang laki dan perempuan, sampai cucunya dicium mesra oleh baginda Rasulullah, digendong oleh baginda Rasulullah. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu itu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain tidur di atas perut baginda Rasulullah. Rasulullah tidur dalam keadaan terlentang, di atasnya ada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, kencing. Rasulullah tahu lagi dikencingin. Sayyidina Bilal mau ngambil Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain lagi di perut baginda Rasulullah. Ngompol. Jangan engkau sakiti aku, ya Rasulullah. Kalau dia bangun berarti menyakiti aku. Jadi Rasulullah asik dikompolin sama cucunya. Diompolin sama cucunya asik. Kita ngomel, itu dia. Kencing bulu nak, astagfirullah. Lah kalau nggak kencing-kencing enak gimana dong? Sakit nanti pada akhirnya. Tuh lihat. La haula wala quwwata illa billah. Wa idrak annana 'abaidan li'ilah, dan kita harus tahu bahwa kita adalah hambanya Allah. Khalaqana, yang telah menciptakan kita, labatan, tidak dengan sia-sia, wala la'iban, bukan untuk main-mainan. Allah menciptakan kita enggak untuk main-mainan, tidak. Yaqulu Rabbuna, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu tidak ada manfaatnya dan bahwa kalian bakal kembali kepada kami? Apakah kalian mengira kalian tidak bakal kembali kepada kami? Fata'allahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, sang diraja yang maha benar. Wallahu a'lam. Mohon maaf, pas isyraq. Ya, pas isyraq. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Wallahu a'lam.